Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para instruktur, pendamping, panitia yang saya hormati, ananda semua peserta pelatihan mubalik juga yang insyaallah ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang umat, tentu kita senantiasa memberikan salamnya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai dua, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sayangnya karena proyektor tidak tampil, mobil laptop saya yang sudah ketinggalan zaman barangkali. Saya diberi amanah menyampaikan materi retorika ya. Retorika dan konten dakwah. Sepertinya muncul. Oh ini ternyata ya. Oke. Ya. Salah. Kayaknya ini tidak ada baca. Ada harapan. Ya, makasih. Belum pakai laptop kan? Iya, materinya dia sudah coba laptop tadi. Ya. Ada ini ada flash di sini. Atau mungkin bisa dicoba pakai laptop lain, Ustaz. Bisa. Di copy saja ini. Iya. Sambil jalan. Jadi sambil jalan, ya panitia berusaha bagaimana menampilkan ini materi. Baik, Anda sekalian, saya sambil memberi materi ini saya akan merekam pada program software OBS Studio ya, supaya nanti insyaallah bisa saya upload di YouTube. Saya diberi amanah menyampaikan materi retorika dan konten dakwah. Materi ini sangat penting buat kita sebagai seorang mubalik ya. Dan tentu salah satu yang menarik ya bagi seorang mubalik itu adalah mubalik yang memiliki retorika. Seorang mubalik yang tidak memiliki ilmu retorika itu akan terasa hamba, terutama seorang mubalik ya yang menyampaikan dakwah ya dalam bentuk ya seperti ini atau mubalik orang. Retorika ini Anda sekalian
banyak orang yang mendefinisikannya bahwa retorika itu salah satu pengertiannya adalah, ya kalau kita lihat salah satu asal dari bahasa ini, ya itu salah satunya ya berasal dari bahasa Yunani yang artinya ya bisa diartikannya seni kemampuannya berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Jadi berasal dari kata retorik, di seni kemampuan seseorang di dalam melakukan pembicaraan. Di seni, ya, kalau kita bicara seni berarti sesuatu yang indah. Artinya begini, bahwa di dalam berbicara, di dalam menyampaikan materi dakwah, itu kita harus menampilkan seni. Inilah yang sebentar yang kita akan berusaha sampaikan dan mudah-mudahan bisa diperhatikan bagaimana supaya berseni, ya, bagaimana supaya bisa berseni. Yang kedua, retorika biasa juga diartikan kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu. Ya, jadi kemampuan di dalam memilih suatu bahasa dalam situasi tertentu secara efektif. Jadi kemampuan seseorang memilih bahasa apa yang akan dia sampaikan supaya itu efektif diterima oleh orang, ya, karena tentu tidak semua audiens atau jamaah yang kita hadapi, ya, bisa menerima bahasa mubalik, ya, dan tentu hal inilah yang akan kita berupaya supaya bahasa kita itu, bahasa yang kita pilih itu mampu, ya, dipahami oleh audiens kita, ya. Jadi banyak orang hebat dalam berbicara tetapi tidak bisa ditangkap oleh audiensnya, oleh pendengarnya. Nah, disinilah seorang mubalik diperlukan bagaimana dia mampu memilih bahasa apa yang dia pakai, yang dia ungkapkan, agar seseorang bisa alhamdulillah, ya, dari tadi kek alhamdulillah, ya. Jadi yang kedua, pengertian yang kedua, kemampuan untuk memilih menggunakan bahasa dalam situasi tertentu, ya, secara efektif. Kemudian ada pengertian yang ketiga, retorika adalah kesenian, ya, untuk berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Jadi banyak semuanya. Intinya retorika itu adalah kemampuan seseorang, ya, di dalam mengungkapkan kata-kata, dalam berbicara, ya, lalu orang yang mendengarnya itu senang mendengarnya, itu sesungguhnya. Jadi ketika kita berbicara, orang lain senang mendengar. Nah, tentu inilah Anda sekalian dibutuhkan kemampuan kita mengolah, ya, mengolah dalam berbicara agar orang lain itu senang mendengarnya. Tentu ini butuh latihan, ya, butuh latihan. Terkadang seorang orator akan
pergi ke gunung berteriak-teriak, ya, melatih vokalnya, ya, melatih, ya, cara berkata-kata, dan itu rupanya bisa diperoleh dengan latihan-latihan. Jadi dia tidak muncul begitu saja. Oke? Nah, kalau misalnya kita analogikan dengan seorang penyanyi, ya. Jadi penyanyi biasa tampil memukau itu karena cara pembawaannya, ya, mimiknya, kemudian kata-katanya, ya, tepat penyebutannya, ya, sehingga orang yang mendengarnya itu menjadi tertarik. Di samping itu ada penjiwaan, ya. Jadi ada semacam hubungan antara apa yang diucapkan dengan sikapnya, ya, sehingga seolah-olah itu tergambar. Seorang misalnya mubalik yang menggambarkan, saya ingin misalnya begini, ya, seorang yang ingin menggambarkan wanita yang cantik, tentu dia akan memilih bahasa yang bisa mewakili apa yang dia gambarkan itu. Ya, misalnya begini, dia adalah seorang gadis yang memiliki rambut terurai panjang menghitam, alisnya berulir bagaikan semut yang berjalan. Kan itu orang, wah, mukanya yang bulat bagaikan telur, wah. Orang menjadi, ya, senang mendengarnya, ya. Jadi seni di dalam memilih kata-kata, menggambarkan sesuatu apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita sampaikan, ya. Ketika kita menggambarkan neraka, saudara-saudara, neraka itu adalah siksaan yang paling berat, dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Siapa saja yang masuk ke dalamnya semuanya hangus. Kira-kira orang, kalau kita ungkapkan seperti itu, ya, bisa orang berdiri apa? Bulu apanya itu? Bukan bulu ketiaknya, ya. Jadi seperti itu, kita ungkapkan sesuatu itu dengan seni, memilih kata-kata yang tepat sehingga orang betul paham, oh, begitu dahsyatnya itu neraka. Nah, itulah anak sekalian, kenapa kemudian retorika disebut seni di dalam berbicara, ya. Sebentar praktiknya ini insyaallah akan lebih heboh disampaikan oleh Ustaz Amiruddin Bakri. Kita lihat unsur retorika itu. Ada namanya gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi seorang di dalam menghadapi audiens harus mampu memilih gaya bahasa apa yang dia akan pakai. Kita lihat kalau dalam gaya bahasa itu ada namanya bahasa resmi. Seorang mubalik yang berbicara di hadapan orang-orang yang memiliki, ya, katakanlah orang-orang yang berpengetahuan, rata-rata sarjana, kemudian dia berada pada forum resmi, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, ya. Jangan menggunakan bahasa pasaran, ya. Jadi itu yang pertama, gaya bahasanya. Kemudian ada ini bahasa tak resmi. Tentu kalau kita menghadapi masyarakat biasa, bisa saja misalnya saya berbahasa Indonesia kemudian saya campur dengan bahasa Makassar,
bahasa Makassar. Baru-baru ini ada lomba bahasa Makassar. Siapa yang juara itu? Siapa juaranya? Coba naikkan tangannya. Bahasa Makassar. Nah. Ya. Itu yang saya bukan ya? Ya, bukan. Iya. Saya sudah perkirakan bahwa ini juaranya. Sekarang yang lain juga sudah hebat dalam bahasa Makassar ya. Jadi gaya bahasa yang kedua ada gaya bahasa yang tidak resmi. Tentu kalau ini kita gunakan audiensnya, berarti audiensnya di sini mungkin ya orang-orang biasa, ya masyarakat biasa, ya masyarakat biasa. Ya, misalnya Anda kalau terjun nanti ke desa-desa, tentu gaya bahasa yang dipakai jangan gunakan gaya bahasa resmi. Ya, apalagi ditambah dengan bahasa-bahasa asing. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah, bahkan Rasul diutus oleh Allah itu sesuai dengan bahasa kaumnya, lisano kaum, berbahasa sesuai dengan bahasa kaum. Ya, sehingga di sini mungkin di situ tadi lebih bagus kita ya campur bahasa Makassar dengan bahasa Indonesia atau bahasa Bugis ya, kalau kita tahu ya. Tapi kalau kita tidak tahu jangan coba-coba pakai bahasanya orang ya, karena biasa lain yang kita maksud, lain maknanya. Nah, kalau orang Tatur bilang bosi dengan orang Makassar bilang bosi, beda itu. Ya. Kalau orang Tatur bilang bosi katanya busuk. Kalau orang Makassar bosi ya hujan. Jadi agak beda. Jadi gunakan bahasa kaum kalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu ya gunakan saja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tak resmi. Kemudian ada bahasa percakapan. Ini dipakai ketika kita berhadapan langsung dengan orang. Ya, ada kan dakwah individu per individu. Kalau tadi dakwah secara umum. Jadi ketika kita misalnya mendatangi rumah, dari rumah ke rumah ya, misalnya kita bertandang dari rumah ke rumah sambil kita berdakwah, gunakan bahasa percakapan. Jangan berdiri di depannya, Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak usah. Pakai gunakan bahasa percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian komponen selanjutnya nada bahasa. Ya, nada bahasa. Ada yang sederhana, ada yang mulia bertenaga. Ini lain-lain. Kemudian ada yang menengah. Kalau sederhana ini tentu ungkapannya nadanya biasa-biasa. Kemudian ada yang mulia bertenaga. Pernah dengar seorang yang memimpin upacara kepada sang putih, hormat. Nah itu mulia dan bertenaga. Baik, saya tanya, siapa di orang Makassar? Coba bahasa Makassari kepada sang saka merah putih, hormat berat. Kayak tahu? Yang nomor 1. Coba naikkan tangannya yang tahu bahasa Makassarnya. Kepada sang saka merah putih, hormat berat. Ayo. Tidak ada orang lari. Tidak tahu. Apabila kuai bandera yang itu, apabila
Begitu. Itu bahasa mulia, tegas, bertenaga. Ya, jadi itu suatu kebutuhan. Ketika seseorang Anda menginginkan jamaah bersemangat, ya, Anda ingin menggerakkan kekuatan mereka, gunakan bahasa-bahasa mulia bertenaga. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berhadapan dengan musuh. Siapkan diri kita. Mari kita bergurus, saudara. Siap? Siap. Jadi, ya situasinya, pilih bahasa ya, pilih bahasa. Kemudian ada mimik, ya, peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan rambut muka. Ya, kalau kita mengungkapkan sesuatu maka muka harus muka apa? Kalau kita mengungkapkan sesuatu yang sedih maka tentu mimiknya dengan muka yang sedih. Kalau perlu kita seperti dikasihani. Kalau kita mengungkapkan tentang kabar gembira, ya muka kita berseri-seri. Ya, kalau kita mengungkapkan kata-kata yang marah, maka bisa mata membelarak. Ya, membelarak. Kalau perlu tinju naik. Ya, ya. Ada teman saya, kalau ceramah itu dia bawa panik. Saudara-saudara yang tidak senang dengan ceramah saya, tunggu saya di luar. Saya ngapain? Jadi itu jamaah tak angkat pantat. Tidak ada yang berani menghalangi keluar. Ya, itu mimik. Ya. Tetapi Anda saya pesan di masyarakat jangan begitu. Ya sehingga pas enak kok. Jadi Anda sekalian begitu ya. Jadi tiga ini dipadukan, gaya bahasa, nada dengan mimik. Ya, mimik. Jadi mimik itu bisa muka, bisa tangan, bahkan bisa dengan alis. Ya, bisa dengan alis. Asal jangan alisnya bergerak kepada yang imawati. Padahal dia imam. Lain itu maknanya. Ya. Jadi anak sekalian seperti itu ya. Kemudian saya kira cukup untuk retorika ini. Sekarang konten dakwah ya. Jadi Mbak Nafati ya. Dakwah itu kan sekarang ada dua. Ada dakwah offline, ada dakwah online. Medianya itu hanya medianya, tapi kontennya semuanya tentu bisa sama. Nah, tapi sekarang ini orang banyak-banyak larikan ke dakwah ya digital atau online. Saya kira pengertian dakwah Anda sudah paham. Ya, konten ini secara bahasa adalah isi, muatan, kandungan, ya. Jadi muatan, isi, ya, kemudian ya bisa juga disebut apa ya, kandungannya ya. Nah, baru istilah konten ini baru muncul ya, baru dikenal setelah muncul dakwah-dakwah digital atau pembelajaran digital.
Jadi kalau kita kaitkan antara dakwah dengan konten, berarti isi muatan kandungan dakwah kalau kita hubungkan dengan internetnya menggunakan media internet, tapi juga bisa tidak menggunakan media internet langsung, ya, offline. Nah, yang ingin saya tekankan di sini Anda sekalian adalah tentu konten dakwah, karena begini, karena kan rencana kita ini akan mengirim Anda ke daerah-daerah, ya, berarti Anda akan bertemu langsung dengan audiens, dengan jamaah. Ya, kalau ini yang digital tentu Anda sekalian adalah ya dakwah, ya banyak-banyak kita lakukan di perkotaan, ya, perkotaan. Tapi tidak apa-apa saya ya sampaikan sedikit ini, ya. Ada beberapa Anda sekalian yang bisa medianya dulu, ya, yang bisa Anda pakai. Ada sekarang itu OBS Studio, ya. OBS Studio itu bisa digunakan untuk merekam, itu gratis. Ya, saya perlihatkan contoh ini, ya. Ini sementara saya merekam, ya, saya merekam menggunakan OBS Studio. Nah, ini sebentar, kalau selesai ini saya bisa upload di YouTube. Ini kalau Anda mau gunakan gratis, download saja di Google, ya. Kalau mau konten dakwah ya digital seperti ini. Ada juga program Olive namanya, itu juga open source, ya, dia juga gratis. Olive namanya, Olive. Itu semua gratis dan alhamdulillah itu bagus dipakai untuk apalagi Anda yang masih muda-muda, ya. Itu bisa merancang dakwah, konten dakwah di dunia digital dengan baik. Ingat, sekarang ini kita di era perang, bukan perang dengan senjata seperti panah segala macamnya, tetapi sekarang kita perang di dunia digital. Jadi menurut Babi Haikal itu perang kita sekarang, ya, perang kandak kita dan perang badar kita itu ada di internet sekarang, ya. Maka anak-anak muda ini itu harus menjadikan itu sebagai medan perang. Caranya gimana? Buat konten dakwah sebanyak-banyaknya, ya, di internet. Penuhi itu di medsos, penuhi itu, daripada orang penuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi seperti itu. Jadi gampang ini sekalian, kalau Anda mau pakai, ya, program ini. Saya ambilkan contoh ini yang ada yang saya rekam kemarin itu. Yang waktu lomba ceramah Makassar, ya. Tunggu dulu sebentar, saya hanya kasih contoh, dan yang saya ambil contohnya itu yang juara 1 kayaknya. Ya. Karena masukkan lama tidak muncul.
Ya, cuma memang ini sekiranya nanti ada waktu, mungkin LP3IK kita akan melakukan pelatihan membuat konten dakwah di dunia digital ya, Pak Ferdinand ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Karena ini penting sekarang Anda sekalian, sangat penting. Ini juga bisa menjadi bekal kalau Anda suatu saat menjadi seorang dosen, tahu apa saja ya. Dan rupanya memang luar biasanya ini, karena begitu kita upload seluruh dunia bisa menyaksikan. Jadi bayangkan kalau saya hadapi Anda ini hanya 164 orang, begitu kita upload di YouTube atau di medsos, seluruh dunia bisa menjadi jamaah kita, seluruh dunia bisa menjadi audiens kita. Bayangkan itu ya. Jadi memang harus kita upayakan ya, supaya betul-betul kita bisa berdakwah di era, karena memang tantangan dakwah sekarang sudah beda dengan masa-masa yang lalu. Kita sekarang diperhadapkan dengan tantangan dakwah yang global, maka dakwah kita juga harus mengglobal. Nah, caranya mengglobalkan dakwah yang melalui dunia internet ya, tidak boleh tidak, harus sekarang Anda punya itu, dan saya kira sudah ada yang punya, tinggal digencarkan ya, digencarkan. Harus ada komunitas dakwah kita yang berbasis internet. Iya, daripada yang muat itu monyet-monyet saja dengan kucing-kucing, tidak ada maknanya. Dan orang sekarang lebih senang mengupload yang lucu-lucu kan, yang lucu-lucu, dan kita terkadang lebih senang kepada yang lucu-lucu itu, padahal tidak ada makna apa-apa yang bisa ditarik dari situ. Jadi memang lebih bagus kita banjiri ini ya konten dengan dakwah ya, dakwahnya. Wah, ini ceramah bahasa Makassar. Ya, lambat sekali. Oh ini sudah muncul. Siapa ini? Ini tanpa edit. Nggak kedengarannya? Mana bisa di setel suaranya? Oh, di situ. Ya. Ya. Live saja. Ya. Ya, bisa tampil dulu ini yang juara ini. Jangan saya.
Ini juga pelajaran retorika dari yang kita lihat. Silakan. Jadi ini sudah mempraktikkan retorika. Coba perhatikan sebentar ya gayanya. Ya, lah. Dengan julukan saya. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Syukur kita yang telah mengucapkan Allah Subhanahu wa taala yang lain asal keselamatan umur baru buku malasi na alhamdulillah aku lagi sikap pada Allah yang lain asal nikmat menyadari narapi kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun ayat berkaitan ini maqasid karena Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Jangan aku lagi mana minta dengan doktor, insinyur, profesor, lah ibaratnya yang bersyukur. Yang boleh Tuhan bisa cari bantu semuanya hari. Salam salama, mengenai datang yang kebajikan, ambilan kopi jojo, serta pada dokter yang yang nabi dibawi maka dari kami itu sesuatu apa yang mengerjakan Allah Subhanahu wa taala apa juga nanti dalam keimanan pakar iman Rasulullah Allahumma iswahda kedua ya Allah ya Allah janjimu kepadaku kemudian Rasulullah menyambung berkata Allahumma inni berdoa sholat lam tubadziran ba'du ya Allah ya Allah kalau Allah engkau tidak akan lagi disembah engkau ini. Iya, cukup. Mungkin cukup saja. Ya, kak. Alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi retorika, dinamika, ya, dalam memilih kata-kata seperti ombak, ya, terkadang naik, terkadang turun, terkadang rata, terkadang naik lagi. Itu salah satu permainan dinamika kata-kata, ya. Jadi Anda juga bisa gunakan hal seperti itu, melatih diri di dalam memilih tekanan kata-kata. Itu salah satu penerapan penerapan dari retorik. Baik, jadi anak sekalian, tadi itu saya ambil ya sebagai contoh untuk konten dakwah, tapi kita minta live saja ya. Ya, bagaimana kita memilih konten dakwah?
Pertama sekalian, pilih tema yang dibutuhkan oleh jamaah. Pilih tema yang dibutuhkan oleh jamaah. Tadi kita sudah dengar bahwa seorang mubalik itu seperti dokter. Seperti dokter. Ada namanya diagnosa. Ya. Jadi jangan menghindar dari masalah jamaah. Justru masalahnya itulah yang harus kita luruskan. Kita harus jelaskan. Ya. Di situ tempatnya kemusyrikan. Kalau seorang mubalik, apakah itu dia tidak mau sampaikan karena di situ orang akan marah kalau sampaikan masalah musyrik? Tentu tidak. Hanya gayanya saja kita menyampaikannya. Yang harus kita perbaiki, yang harus kita cari. Ya, tadi siapa yang online itu kan sudah mengajarkan ya bagaimana melakukan pendekatan. Ya. Mungkin begini, kalau orang musyrik ya pendekatannya ya. Bapak punya istri? Bapak punya istri? Punya. Bagaimana kalau istri Bapak ya memilih lagi laki-laki lain jadi suaminya? Jadi Bapak berdua ya menjadi suaminya, boleh enggak? Kuberangin tuh kan marah dong, pasti saya tidak senang. Kira-kira begitu nih Pak, kalau Allah Ta'ala diduakan ya, tanpa kita mengatakan bahwa kalau begitu Bapak kafir ya, karena kalau kita menggunakan kata-kata kafir pasti dia marah kan. Jadi carilah logika yang bisa masuk di akalnya. Jadi jangan menghindar dari kondisi jamaah, karena kita ini seorang dokter yang harus menyembuhkan. Jadi pilih tema sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jamaah. Yang dibutuhkan itu jamaah adalah penyakitnya itu. Itulah yang sesungguhnya yang dia butuhkan. Ya, bukan yang dibutuhkan yang dia senangi, bukan. Tapi yang dibutuhkan itu adalah hasil diagnosis kita bahwa masyarakat ini penyakitnya adalah musyrik. Itulah yang harus diobati. Maka tema dakwah kita tentu itu. Cuma cara penyampaiannya tadi yang dipoles ya. Jangan begitu Ananda tampil, bapak semuanya saya tahu aku ngasih. Nampuri begitu turun di mimbar pasti nambah kok ya. Jadi tadi sudah diajari ya, mau izatin hasanah wajahilhum billati hiya ahsan, itu semua. Nah itu, jadi pilih tema yang dibutuhkan oleh jamaah. Kalau di situ mereka belum tahu tayamum, itu yang diajarkan dan jadikan sebagai tema ya. Jadi seperti itu. Jangan menghindar dari kondisi jamaah. Justru itu yang harus diangkat ketika kita menemukan suatu penyakit, dan itulah tema yang tepat di tempat itu. Yang kedua sekalian, tentu temanya disederhanakan ya. Jadi dia diungkap dalam kata-kata yang sederhana yang bisa dipahami oleh jamaah kita ya. Katakanlah gini ya, kalau monoteisme mempercayai satu Tuhan, itu kan sama saja kita katakan Allah itu Esa. Tapi kalau kau bilang mari Bapak ya kita menjadi umat yang monoteisme, pasti akan jamaah apa yang jadi apa itu monoteisme. Tapi kalau kata-kata mari kita ya menjadikan Allah sebagai Roh satu-satunya atau Tuhan satu-satunya, kan orang lebih paham
atau diungkap dalam bahasa daerah tadi. Kemudian ya, kemas tema itu semenarik mungkin. Jadi bahasanya semenarik mungkin. Saya ada konten di YouTube itu untuk konten kuliah ya. Sebetulnya di situ judulnya adalah budidaya burung walet. Budidaya burung walet. Tapi saya ganti begini. Si kecil yang menjadikan miliarder. Menarik. Padahal kan maksudnya sama nih. Ya, tapi orang menarik itu karena apa ini yang si kecil ini menjadi miliarder, orang tertarik orang, daripada saya katakan burung walet yang membuat orang kaya raya, kan tidak lebih. Tapi kalau saya katakan si kecil membuat seseorang menjadi miliarder, mungkin orang akan tergelitik untuk tahu apa itu. Jadi itu ya, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian sekalian ya, konten dakwah itu tidak boleh lepas dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Itu saja, dan inilah yang menurut Tarji ya. Menurut Tarji, kajian Tarji itu ya, kajian kita akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini saja. Ya, cuma kalau ini dipilih, ini akidah kan luas, begitu pula ibadah luas, kemudian akhlak tentu luas, muamalah juga luas. Tapi konten pokoknya ini 4, ya, tidak boleh keluar dari sini. Jadi ketika kita dakwah tentang akidah, ketika kita dakwah tentang ibadah, ketika kita dakwah tentang akhlak, ketika kita dakwah tentang muamalah, tidak ada yang lepas dari. Jangan lagi mencari di luar itu. Cuma ini bisa dituangkan banyak tema-tema, ya. Jadi kalau di situ menyangkut persoalan akidah ya, yang terjadi, yang dihadapi oleh umat, angkatlah persoalan akidah. Apa bagian dari akidah itu yang cocok buat mereka? Ya, kalau misalnya masalah ibadah, apa yang cocok di situ? Misalnya taharanya atau apanya, itu yang cocok, ya itulah yang diangkat. Ya, akhlak, ya banyak, luas. Kalau misalnya karena kita ini ke desa-desa, di sana orang cenderung merusak alam. Ya, misalnya Kalimantan itu kan sekarang menebang pohon luar biasa itu, padahal itu paru-paru dunia. Angkatlah itu ya, bagaimana kita berakhlak terhadap lingkungan, ya. Nah, tentu ini kalau anak-anak Anda yang biasa baca tentang lingkungan ya bagus pembahasannya. Tentang muamalah ini tentu semua banyak ya, banyak temanya kalau muamalah. Jadi 3 ini sekalian ya, saya kira sudah cukup. Saya janji tadi sama Ustaz Amiruddin saya singkat, nanti Ustaz yang panjang-panjang. Baik, saya kira begitu, saya cukupkan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Kalami wa ma'asturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi materi yang telah disampaikan oleh Anda terkait dengan retorika dan konten dakwah. Tentunya ada banyak yang ingin ditanyakan oleh adik sekalian terkait dengan konten dakwah maupun retorika ini, yang kemudian akan menjadi referensi yang cukup menarik dan referensi yang sangat berharga untuk kita semua, untuk adik-adik dalam berdakwah. Nah, untuk ini karena kita juga memanfaatkan waktu, kita buka 2 pertanyaan.